warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di ruang Mat SMP Channel belajar matematika yang keren buat Anda. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan peluang teoretik yang pada episode ini yang akan kita bahas adalah yang pertama kisaran nilai peluang, yang kedua frekuensi harapan. Bagaimana pembahasan selengkapnya? Siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya, bila Anda bisa merasakan manfaat video ini, silakan Anda bagikan kepada teman, sahabat dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah bernilai amal soleh. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran peluang matematika SMP kelas 8 semester genap. B. Kisaran nilai peluang. Nilai peluang dari suatu kejadian berada pada kisaran dari 0 sampai dengan 1. Nah, jika PK adalah peluang suatu kejadian, maka nilai peluang K ditulis 0 kurang sama dengan PK kurang sama dengan 1. A. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misal, peluang muncul mata dadu bernomor 7 pada pelambungan sebuah dadu. Mungkin tidak? Iya, tidak mungkin karena pada dadu hanya ada sisi bernomor 1 sampai 6. Maka kalau kita mengharapkan muncul mata dadu bernomor 7, itu mustahil terjadi, mustahil terwujud. Maka yang demikian ini peluangnya adalah sama dengan 0. Ini sebut kemustahilan. B. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Misal, peluang setiap manusia akan mati. Siapapun kita pasti akan merasakan mati. Terlepas dari matinya itu usianya muda, tua, bahkan mungkin anak-anak, tapi pasti. Sebagai contoh lagi, misal terkait dengan pelambungan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang nilainya kurang dari 7 dari pelambungan sebuah mata dadu. Artinya apa? Muncul 1 boleh, muncul 2 boleh, muncul 3 boleh, muncul 4 boleh, muncul 5 boleh, muncul 6 boleh. Semuanya boleh dan benar. Sehingga ketika kita melambungkan sebuah mata dadu, kalau yang diminta adalah peluang munculnya mata dadu bernomor kurang dari 7, itu pasti berhasil. Karena muncul 1 ya benar, muncul 2 benar, muncul 3 benar, muncul 4 benar, muncul 5 benar, muncul 6 juga benar. Semuanya itu kurang dari 7. Nah, itu juga kepastian. Nah, itu contoh kepastian juga. Gitu ya. C. Jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Dia bukan kepastian dan juga bukan kemustahilan. Misal, peluang kamu untuk menjadi juara kelas. Nah, itu bisa terwujud, bisa tidak. Tidak bisa dipastikan gagal, tidak bisa dipastikan berhasil. Itu yang disebut kemungkinan terjadi ya. Baik, bisa dipahami tentang kisaran nilai peluang? Oke, kita lanjutkan. C. Komplement suatu kejadian. Dan dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah peluang dari komplement suatu kejadian. Misal, K adalah suatu kejadian, maka kejadian selain K
dari suatu ruang sampel itu disebut komplement K. Diberi simbol K aksen dan dirumuskan nilai PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Atau dengan bahasa lain, jumlah dari PK aksen dengan PK itu sama dengan 1. Lebih jelasnya kita berikan contoh. A. Diprediksi peluang Ahmad lulus ujian adalah 0,9. Maka peluang Ahmad tidak lulus ujian adalah 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Karena PK aksen itu 1 dikurangi PK. Peluang Ahmad lulus ini kita asumsikan PK. Peluang Ahmad tidak lulus itu PK aksen. Berarti 1 dikurangi PK, 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. B. Peluang muncul bilangan prima ganjil dalam pelambungan sebuah dadu. Peluang muncul bilangan prima ganjil dalam pelambungan sebuah dadu. PG sama dengan 2/6. Ingat, prima ganjil pada dadu itu 3 dan 5 dari 6 anggota ruang sampel, berarti 2/6 sama dengan 1/3. Nah, kalau misalnya ditanyakan peluang muncul bukan bilangan prima ganjil, maka peluang muncul bukan bilangan prima ganjil adalah bukan bilangan prima ganjil, artinya selain 3 dan 5. Berarti peluang selain 3 dan 5 adalah 1 dikurangi peluang muncul bilangan prima ganjil. 1 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Ini contoh peluang dari komplement suatu kejadian. Mudah-mudahan 2 contoh ini bisa memberikan gambaran ya. D. Frekuensi harapan. Sebagai gambaran, apa itu frekuensi harapan? Harapan kamu untuk memenangkan undian di dalam kupon yang kamu kirim misalnya, itu disebut frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Misal, suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian K untuk setiap sekali percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan muncul kejadian K dari N kali percobaan itu dirumuskan FHK, frekuensi harapan kejadian K adalah atau sama dengan PK kali N, yang mana PK adalah peluang kejadian K dan N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, sekeping uang logam dilempar atau dilambung sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Pelambungan sebuah mata uang, munculnya sisi angka dalam 1 kali percobaan adalah PA sama dengan 1/2. 1 dari 2 kemungkinan. Itu 1 kali percobaan. Kalau percobaannya dilakukan sebanyak 30 kali pelemparan atau pelambungan, berarti frekuensi harapan muncul sisi angka adalah peluang munculnya sisi angka dikalikan banyak percobaan, PK kali N, sama dengan setengah kali 30 sama dengan 15. Artinya harapannya dari 30 kali percobaan itu akan muncul sisi angka sebanyak 15 kali. Tapi maaf, Anda jangan protes ketika Anda benar-benar melakukan percobaan 30 kali pelambungan mata uang, ternyata munculnya sisi angka tidak 15, mungkin kurang, mungkin lebih.
Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, itu hal yang wajar. Karena sekali lagi ini adalah frekuensi harapan. Ingat, harapan itu tidak mesti sama dengan kenyataan. Tidak setiap harapan itu sama dengan kenyataan. Itu ya. Contoh nomor 2. Peluang seorang balita terinfeksi virus cacar adalah 0,2. Dari 200 balita di suatu kecamatan, berapa balita yang diperkirakan terinfeksi virus cacar? Penyelesaian, misal C adalah kejadian terinfeksi virus cacar. Berarti peluang C adalah sama dengan 0,2. Peluang tidak terinfeksi virus cacar kita simbolkan PC aksen. Berarti PC aksen sama dengan 1 dikurangi PC. Sama dengan 1 dikurangi peluang C yaitu 0,2. Sama dengan 0,8. Artinya peluang balita tidak terinfeksi cacar adalah 0,8. Dari 200 balita, ada berapa balita yang diperkirakan tidak terinfeksi virus cacar? Ya tinggal kita kalikan. Peluang dari tidak terinfeksi yaitu PC aksen dikalikan banyak balita. 0,8 dikalikan 200 sama dengan 160. Ini salah satu alternatif cara menyelesaikan kasus ini. Tapi andaikan Anda dengan cara lain, Anda hitung dulu frekuensi harapan yang terkena cacar 0,2 dikali 200 akan ketemu 40. Kemudian yang tidak terkena 200 dikurangi 40 akan sama hasilnya. Tapi di sini saya menggunakan cara ini karena ada dua ilmu yang kita angkat, yaitu ilmu tentang menentukan peluang suatu komplement kejadian dan ilmu tentang menentukan nilai frekuensi harapan. Untuk yang pertama ini dalam rangka penguatan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk yang kedua ini sebagai contoh permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu frekuensi harapan. Begitu ya. Sambil menyelam sambil menyelam minum air. Sekali bekerja, dua permasalahan kita angkat. Gitu ya. Baik, lanjut bro, nomor 3. Pada percobaan pengetosan sepasang dadu sebanyak 60 kali, tentukan frekuensi harapan muncul pasangan mata dadu berjumlah lebih dari 4. Penyelesaian. Kita tidak perlu membuat tabel. Gimana caranya? Kita ambil ketika kita sekali melambungkan 2 buah dadu, maka pasangan dadu itu jumlahnya akan berkisar dari 2 sampai 12. Karena masing-masing dadu itu bernomor 1 sampai 6, sehingga pasangan yang mungkin itu jumlahnya paling kecil adalah 2 dan paling besar adalah 12. Siapa pasangan mata dadu yang jumlahnya 2? Itu 1,1. Tidak ada yang lain. Kemudian yang berjumlah 12 itu 6,6. Tidak ada yang lain. Berarti untuk pasangan mata dadu berjumlah 2 ada 1. Pasangan mata dadu berjumlah 12 juga 1 pasang. Yang berjumlah 3 itu bisa 1, 2, 21. Yang berjumlah 11 itu bisa 5, 6, dan 65. Masing-masing ada 2. Yang berjumlah 4 itu bisa 1, 3, 3, 1. Kemudian yang berjumlah 4 itu bisa 1, 3, 3, 1, dan 22. Yang berjumlah 10 itu bisa 4, 6, 6, 4, dan 5, 5. Ada 3. Sehingga begini. Nah, kalau kita data akan seperti ini. Yang berjumlah 2 itu ada 1, yang berjumlah 3 nanti ada 2, yang berjumlah 4 ada 3, dan seterusnya sampai yang berjumlah 7 itu ada 6, kemudian berjumlah 8 turun lagi menjadi 5,
berjumlah 9 turun menjadi 4 dan seterusnya sampai 1. Silakan Anda cek nanti pada tabel pelambungan dua buah dadu yang sudah dipelajari pada waktu pembahasan ruang sampel dari melambungkan dua dadu. Nah, dari sini kita bisa menjawab yang berjumlah lebih dari 4. Berjumlah lebih dari 4. Oh, banyak, Pak. Nah, boleh kamu berjumlah kurang atau sama dengan 4, kita tentukan dulu. Nah, kita tulis dulu NS-nya. Untuk 1 kali percobaan adalah 6 kali 6, sepasang mata dadu. Kemudian kita misalkan K, himpunan muncul pasangan tidak lebih dari 4. Pertanyaannya kan lebih dari 4. Kita ambil tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 berarti 4 ke bawah. 4, 3, 2. 4 ada 3 pasang, 3 ada 2 pasang, dan 2 ada 1 pasang. Berarti ada 6 pasang. Sehingga peluang munculnya pasangan mata dadu yang tidak lebih dari 4 adalah 6/36 sama dengan 1/6. Pak, yang ditanyakan kan peluang munculnya pasangan yang berjumlah lebih dari 4. Nah, kita manfaatkan rumus peluang komplement. Kalau peluang kejadian tidak lebih dari 4 adalah K, berarti peluang muncul kejadian lebih dari 4 kita simbolkan K aksen. Maka PK aksen adalah 1 dikurangi PK, 1 dikurangi 1/6, atau 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. 5/6. Tapi andaikan Anda tidak menggunakan komplemennya dulu, langsung ke permasalahan, ya bisa. Lebih dari 4 berarti Anda menjumlahkan ini, yang bawah ini semuanya. Kamu jumlahkan. Nanti per 36. Hasilnya akan sama 5/6 kalau disederhanakan. Silahkan Anda buktikan sebagai tantangan. Kalau Anda orang yang benar-benar gemar matematika, mestinya tertantang untuk membuktikan kebenaran hasil saya ini dengan ketika Anda dengan cara lain, yaitu tidak menggunakan komplement tetapi langsung ke pertanyaan. Nah, saya menggunakan komplement karena materi pembahasan kita saat ini komplement gitu loh. Ya, lagi materi kita yang kita bahas ada komplement, ya saya menggunakan metode itu gitu loh. Supaya ada kaitannya dengan yang kita bahas. Lah, untuk apa kita memberikan contoh soal kalau tidak ada kaitannya dengan yang sedang kita bahas? Gitu loh. Baik ya. Paham ya? Oke. Jadi frekuensi harapan K aksen adalah P K aksen dikali N. Ini tadi peluang untuk kejadian lebih dari 4 adalah 5/6. 5/6 kali 60 sama dengan 50 kali. Jadi kemungkinan muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4 adalah 50. Jadi pasangan lebih dari 4 ini maksudnya jumlahnya ya. Jumlahnya lebih dari 4 adalah muncul 50 kali. Sekali lagi ini harapan. Jangan nanti dikomplain karena Anda melakukan percobaan hasilnya tidak sama dengan jawaban soal ini. Baik, saya kira demikian beberapa contoh soal terkait pembahasan kita frekuensi harapan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan, ini ada soal, bisa Anda screenshot untuk Anda kerjakan sebagai latihan mandiri. Ada 4 soal, tidak perlu saya bacakan, Anda screenshot ya, kemudian Anda simpan dan Anda kerjakan. Ingin hebat, harus semangat. Baik, demikian sajian kita tentang peluang, yaitu nilai peluang teoretik untuk sub pembahasan kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan dengan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.